tuanya. Si Melki sendiri melakukan protes seperti itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Hak menyatakan, berpendapat, dan bersikap. Melki sendiri boleh, apalagi yang diteror kok jadi orang tuanya yang ada di desa. Itu tidak boleh, itu pelanggaran atas asas profesionalitas, dan itu tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang punya konstitusi yang sangat ketat untuk itu. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telepon gitu, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin kan, mungkin. Jadi belum tentu aparat juga, kecuali yang datang orang memeriksa lalu mengaku dari aparat. Nah itu tidak boleh. Nah oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana, karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik berikutnya. Perintah Presiden sudah jelas, antara TNI, Polri, birokrasi harus netral dalam semua peristiwa politik. Khusus untuk pemilu, Panglima sudah memerintahkan akan menjatuhkan sanksi kepada prajurit yang tidak netral. TNI juga, Polri juga, Kapolri sudah mengirimkan surat ke berbagai daerah yang saya baca tidak boleh Polri itu memihak. Nah kalau itu terjadi di bawah, saya akan mengirim tim dalam waktu dekat ini untuk bertanya apa betul itu diteror oleh polisi. Kan gitu kan? Ya kita lihat aja nanti. Saya tidak bisa menjawab kecuali mengatakan nanti kita lihat, kita pastikan dulu, karena sekarang ini sesama warga sipil juga saling teror lalu nuduh polisi juga ada loh, banyak itu. Tapi kalau betul-betul polisi nanti kita tangani. Artinya kalau misalkan sebenarnya untuk laporannya sudah pernah ditangkap oleh Prof Mahfud atau belum soal aduan seperti ini, karena kalau kita pantau apa yang terjadi di Melkisedek Uang, waktu itu kita juga melihat bagaimana mereka berdemo di depan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian tanpa alasan yang jelas itu dibubarkan, padahal belum di atas jam 6 sore begitu, dan sampai hari ini ada aduan tentang intimidasi. Sebenarnya laporan-laporan sebelumnya belum ada laporannya, baru karena pertanyaan Anda ini menjawab. Tidak ada laporan itu ke saya. Karena Anda bertanya maka saya jawabnya seperti itu. Pak Menko, tanggapannya tadi terkait dengan Ketua MK baru yang dipilih yaitu Pak Soehartoyo, tadi hasil dari rapat pleno, tanggapannya seperti apa? Ya baik, alhamdulillah, berarti putusan MK itu sudah dilaksanakan sesuai dengan amarnya, bahwa dalam waktu 2x24 jam Wakil Ketua MK yaitu Saldi Isra harus memimpin rapat pemilihan Ketua MK yang baru. Dan tadi bagus pilihannya, muncul 2 nama lalu disuruh berembuk sendiri secara tertutup, muncullah nama Soehartoyo. Saya kenal Soehartoyo itu sebagai teman sekolah saya satu kelas ketika kuliah program S1 Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Satu angkatan, satu kelas, satu kelompok belajar juga. Sehingga saya berharap dia tetap baik-baik seperti yang dulu lah, ketika bermain-main dengan saya ketika di kampus. Sampai saat ini sih rasanya teman saya ini masih bisa diharapkan. Mudah-mudahan tidak terkontaminasi dan tidak membiarkan MK rusak. Harus diperbaiki dan diperbaiki. Gitu. Pak, kemarin pada saat konferensi pers Pak Anwar Usman gitu, dia sempat menyinggung kalau misalkan ada tanda kutip dugaan konflik kepentingan juga saat Bapak menjadi Ketua MK. Itu dia menyebutkan kalau nggak salah putusan perkara nomor 49 tahun 2011. Tadi kami baca beberapa wartawan juga itu terkait dengan gugatan terkait dengan UU MK ya Pak ya, UU nomor 8 2011. Itu Bapak ingat nggak Pak gitu, dan kalau tanggapan Bapak seperti apa? Enggak, memang pernah ada dulu gugatan, tapi enggak ada konflik interest hakim itu. Institusi semuanya yang diuji itu kan kalau enggak salah perubahan masa jabatan ya, perubahan masa jabatan, dan kita biarin aja. Itu karena ada orang diuji bersama-sama. Siapa yang konflik of interest? Wong 9 yang ngadilin, enggak ada yang mempersoalkan. Enggak ada yang berbeda, sikapnya sama. Dan masuk kalau enggak salah permohonannya itu karena menyangkut hakim mungkin. Ini kan menyangkut masa jabatan hakim 2 tahun atau 2,5 tahun gitu ya. Itu enggak ada masalah kepentingan. Kita setuju aja mau 2 tahun, mau 3 tahun waktu itu. Karena ada yang menguji kan.
ya ditanggapi. Artinya disidangkan, dan tidak ada di situ yang tidak setuju disidangkan karena tidak ada hakim yang sifatnya pribadi punya ikatan dengan itu. Itu institusi, semua hakim sama. Gitu. Pak, update mengenai tim reformasi hukum seperti apa? Sudah, sekarang tim reformasi hukum sekarang atas arahan Presiden sedang menyusun tahapan-tahapannya. Dari 5 butir rekomendasi, sekarang dituhun tahap 1 apa yang bisa diselesaikan tahun ini, apa yang bisa diselesaikan tahun depan, apa yang dibagi ke kementerian ini, yang bagian mana, yang disusun bersama dengan kementerian lembaga lain bagian mana. Ini sekarang sedang disusun. Pokoknya jalan lah itu. Boleh dong Pak bocorannya yang tahun ini kira-kira apa yang selesai dari Oh, itu masih disusun? terkait dengan apa nih Iya. Pak? Loh, 59 terkait dengan 59 hal. Nanti Anda baca aja. Kalau saya suruh baca 59 sampai maghrib. Terima kasih Pak. Aduh, ini siapa aja? Bang Nova aman, tapi gua wayang ya kalau pas dia nanya. Kita video